Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap antum dan antuna dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan apapun, meskipun masih dalam kondisi belajar dari rumah ya. Tapi saya harap antum dan antun dapat tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Bapak Ibu guru melalui platform Edufikri atau platform pembelajaran online yang lain. Baik, sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu untuk pelajaran bimbel bahasa Inggris pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jika kalian sudah membaca ya postingan yang saya posting terakhir di Edufikri, maka kalian harusnya sudah belajar terkait dengan tips-tips dalam mengerjakan soal TPS bahasa Inggris dengan tipe vocabularies atau menanyakan kosakata ya. Kemarin saya jelaskan ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah tipe menanyakan kosakata secara langsung, yang kedua adalah menanyakan fungsi dari kosakata tertentu, dan yang ketiga adalah tentang kombinasi kata. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kosakata ya. Nanti akan saya jelaskan, mungkin tidak banyak ya, 3 soal saja, tapi saya harap antum dan antuna dapat memahami tips mengerjakannya, sehingga nanti kalian dapat mengerjakan soal dengan tepat dan juga dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tidak memakan banyak waktu untuk membaca soal. Baik, seperti biasa untuk mengerjakan soal bahasa Inggris, yang pertama kali kita lakukan adalah langsung lari ke soalnya. Jadi jangan dibaca teksnya, tapi langsung ke soalnya, karena disitulah biasanya ada kata kunci yang berkaitan dengan ini jawaban ya, yang akan kalian cari pada soal tersebut. Baik, langsung saja kita beralih ke soal yang pertama. The underlined expression out of the box ini ya, saya akan tandai. In passage means that, jadi kata yang digaris, ekspresi yang digaris bawah out of the box dalam teks itu artinya apa? Oke, kita cari ini ya, out of the box. Nah, ini saya kira kata yang sangat umum ya, dan saya kira kalian sudah tahu artinya ya. Out of the box itu di luar kotak atau di luar nalar umum ya, artinya sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang kreatif seperti itu. Maka kira-kira artinya apa? Kalau kita lihat opsi jawabannya, yang paling tepat adalah yang mana? Yang A, do not follow regulations. Yang B, demand a lot of effort. C, have a lot of impact. D, are held outdoors. Or E, are very creative. Nah, biasanya kita tahu bahwasanya kata atau ekspresi out of the box ini mengarah kepada sesuatu yang dilakukan di luar logika kebanyakan, atau tidak biasa, atau bisa dikatakan kreatif. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi E, very kreatif. Jadi kalau kalian tahu jawabannya langsung dari katanya, saran saya langsung dijawab ya, tidak usah dicari konteksnya. Kecuali kalau misalnya ini kalimatnya kata out of the box itu bisa digantikan dengan kata apa. Nanti kalian cari konteksnya dulu. Karena apa? Karena bisa jadi katanya itu artinya sama, tapi konteksnya bisa jadi berbeda. Makanya harus cek terlebih dahulu. Tapi kalau cuma diminta untuk mencari arti katanya, berarti saran saya kalau misalnya sudah tahu, langsung saja dijawab supaya tidak banyak waktu yang terbuang pada soal tersebut. Baik. Oke, kemudian kita langsung beralih ke nomor 2 ya. The underlined word should, ya, saya tandai, in the passage is used to express. Kita lihat ya, should. Nah, ini should. Ya, should itu adalah bentuk modal ya, atau modal auxiliary. Ya, dia fungsinya adalah sebagai membantu kata
kata kerja ya dalam menandai artinya. Misalnya ada banyak fungsinya ya. Should misalnya. Should itu artinya apa? Artinya adalah dia memberikan suggestion atau saran ya kepada orang. Should. Misalnya you should go. Ya, artinya kamu seharusnya pergi. Berarti kan memberikan saran kepada orang untuk pergi. Nah, berarti fungsinya should itu adalah to give suggestion atau untuk memberikan saran. Nah, manakah dari opsi kelima ini yang paling dekat dengan arti kata saran? Kalau kita lihat secara teliti, yang paling tepat adalah opsi E ya, recommendation. Nah, maka jawabannya adalah opsi E. Should atau memberikan saran, rekomendasi juga memberikan rekomendasi atau memberikan saran ya. Jadi artinya sama. Maka yang tepat adalah opsi E. Kalau kita lihat misalnya ini ada ability. Ability itu artinya bisa ya. Bisa. Ability itu artinya bisa. Jadi kalian bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi ability bisa atau kemampuan. Saya tulis ya, kemampuan. Nah, kata yang artinya kemampuan itu contohnya adalah can. Jadi kalau kita kembali lagi ke bentuk modal auxiliary, maka artinya adalah can. Can itu bisa. Atau bisa juga kata lain ya. Selain can, katanya adalah apa? Misalnya be able to. Be able to adalah bentuk modal auxiliary yang juga menanyakan kemampuan ya. Kemampuan, be able to. Ya, itu adalah bentuk modal yang bisa kita pakai untuk mengartikan ability atau kemampuan. Misalnya, I can play basketball. Saya bisa bermain basket. Atau I can play football. Saya bisa bermain bola. Atau misalnya, I am able to play basketball. Saya bisa bermain basket. Nah, itu juga bisa. Atau kita memakai kata could. Ya. Could ini adalah bentuk past dari can, ya, bentuk pastnya. Jadi mengacu pada kejadian di masa lampau. Misalnya, I could sing when I was 6. Saya dapat menyanyi ketika saya umur 6 tahun misalnya. Jadi saya mengacu ke kemampuan saya atau ability saya dalam bernyanyi di masa lalu. Yang kedua adalah obligation. Obligation itu apa? Keharusan, kewajiban. Nah, biasanya model yang dipakai dalam menunjukkan kewajiban atau keharusan itu adalah have to. Ya, have to atau has to. Have to kalau subjeknya I, you, they, we, ya. Has to kalau subjeknya he, she, it. Nah, berarti ini kewajiban. Oke, kewajiban ya. Ini artinya atau keharusan. Oke. Kewajiban atau keharusan. Baik. Kalau bentuknya past tense ya atau lampau maka pakainya have to. Nah, ini adalah modal untuk menyatakan kewajiban. Oh, ada juga satu lagi ya, namanya must. Bentar. Must. Nah, must ini juga artinya harus atau wajib. Itu menyatakan obligation. Yang ketiga adalah possibility atau kemungkinan. Nah, possibility ini itu dia diekspresikan dengan modal bisa may ya atau might.
Nah, sorry ya, might. Ini juga artinya kemungkinan. Misalnya she may be at the bathroom, dia mungkin di kamar mandi, atau she may be sick, dia mungkin sakit, atau she might be late, dia mungkin terlambat. May itu artinya fungsinya adalah menunjukkan kemungkinan ya. Kalau have to atau has to tadi kewajibannya, you have to go, atau she has to go, she must go, I must go. Nah, seperti itu. Baik, kemudian yang keempat adalah opportunity atau kesempatan. Kalau kesempatan ini sebenarnya padanannya itu dalam bentuk modal itu agak sulit dicari ya, karena tergantung konteks dari kalimatnya. Biasanya yang dipakai adalah ability, obligations, possibility, kemudian recommendation atau suggestion, dan satu lagi itu permission atau izin. Nah, biasanya itu. Cuma opportunity ini saya akan sangat susah menjelaskan karena biasanya tergantung dengan konteks. Nanti kan kita bahas jika kita ketemu soal yang membahas tentang arti ini akan kita bahas. Jadi ada ada bahasan tersendiri. Nanti akan kita bahas di mungkin pertemuan yang selanjutnya ya. Tapi untuk sekarang ini saya kira ini cukup ya. Jadi ada ability, obligations, possibility, kemudian ada recommendation. Ini tadi should ya, saran atau suggestion. Ini ada should. Kemudian ada satu lagi namanya shall. Juga sama, memberikan saran. You shall go, kamu sebaiknya pergi. You should go, kamu sebaiknya pergi. Baik, oke, nomor 2 itu ya. Jadi kita membahas tentang kata yang dicari fungsinya ya, bukan maknanya tapi fungsinya. Baik, sekarang kita ke soal yang ketiga. Ini soal yang terakhir ya. It is always necessary to your marketing strategies to keep up with the changing times. It is always necessary. Selalu necessary itu artinya dibutuhkan atau penting. Ya, penting selalu untuk diingat. Ya, jadi selalu penting atau selalu dibutuhkan untuk apa? Tuh titik-titik. Untuk titik-titik your marketing Anda, your marketing strategi marketing Anda to keep up. Untuk to keep up itu artinya untuk mengejar ya, with the changing times, dengan waktu yang terus berubah. Nah, jadi supaya tetap up to date seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya tipenya sama ya, tipe sinonim. Cuma kita tidak diminta untuk mencari arti kata karena katanya hilang. Jadi ini kata yang dicari. Ini biasanya tipe yang ketiga. Jadi kata yang kita cari itu kita harus mencarinya di dalam teks. Sebenarnya kita bisa baca sebenarnya ya. Cuma akan lebih mudah ketika kita bisa cari padanannya di dalam teksnya. Misalnya, it is always necessary to detect your marketing strategies to keep up with the changing times. Sekarang kita cari kalimat ini tuh kalau di teks itu dari kalimat mana. Nah, enggak ketemu nanti ya. Kalau kita perhatikan secara teliti, maka kalimat ini itu ada padanannya di kalimat yang ini ya. Nah ini. Marketing requires that you keep re-evaluating your strategy to stay current and updated. Jadi, marketing itu mengharuskan kita, marketing requires mengharuskan that you, agar Anda keep, tetap ya, re-evaluating, terus mengevaluasi your strategy to stay current and updated. Strategi Anda to stay current and updated ya. Untuk stay current, stay itu tetap ya. Current itu tetap seperti saat ini gitu ya. Berarti seperti masa kini. And updated, dan juga update terus gitu. Nah, ini kan kalau kita pindahkan misalnya. Oke, jadi baiknya jadi saya tandai satu kalimat ya. Bentar, saya copy. Ya, kemudian saya paste di nomor 3 ini misalnya.
Oke. Nah, kalau saya copy di sini, kalian akan lihat sebenarnya dua kalimat ini mirip intinya ya. It is always necessary to titik-titik your marketing. Ini kan sama seperti by nature marketing requires. Nah, requires ini padanannya adalah necessary. Ya. Kamu kalau necessary itu kan kita diperlukan. Kalau requires itu memerlukan, ya, mensyaratkan. Ini kan sama. Marketing ini padannya dengan marketing ini ya. Oke, kemudian strategis padannya dengan strategis. Mana ini? Nah, strategi. Kemudian to keep up ini sama dengan to stay current. Nah, updated itu padannya dengan changing times. Jadi kan waktu itu berganti ya. Jadi harus selalu update. Nah, maka mana yang dicari? Nah, kalau kita teliti, dicari misalnya adalah ini kan yang dicari ya, yang pertama yang kosong. Kalau kita lihat di kalimat yang kedua yang di teks ini, maka yang belum ada padanannya adalah yang re-evaluating atau keep re-evaluating. Terus menerus mengevaluasi. Nah, kira-kira arti terus menerus mengevaluasi ini maknanya itu ya mirip dengan yang mana? Reconsider, visualize, relocate, inspire, invent. Reconsider itu artinya memikirkan kembali, gitu ya, mempertimbangkan kembali. Visualize, memvisualisasi. Relocate, memindahkan. Ya, saya tandai. Pindahkan. Kemudian inspire itu menginspirasi. Inspirasi. Invent itu menemukan. Kemudian visualize itu memvisualisasi. Visualisasi atau menggambarkan. Visuali. Kemudian reconsider itu pertimbangkan kembali. Nah. Pertimbangkan. Oke. Kalau kita lihat dari opsi jawabannya, maka yang paling pas adalah opsi A ya, reconsider. Maka yang ditanyakan atau yang dicari adalah kata reconsider. Jadi it is always necessary to reconsider your marketing strategies to keep up with the changing times. Jadi penting untuk selalu mempertimbangkan kembali strategi marketing untuk dapat keep up ya, menyesuaikan dengan waktu yang terus berubah. Nah, ini kan pas dengan kalimat yang dicari. Ya, jadi itu ya untuk jenis atau tipe-tipe soal yang menanyakan tentang vocabularies atau kosakata. Jadi ada yang langsung ditanyakan, ditembak langsung seperti nomor 1 ini. Ada yang diminta untuk mencari maknanya ya di kalimat yang kedua. Kemudian yang di soal yang ketiga adalah mencari kata yang tidak ada. Nah, inilah yang kita cari padanannya. Jadi kita artikan kalimatnya, kemudian kita cari kira-kira kalimat mana yang artinya itu mirip dengan itu. Lalu kita padankan mana kosakata dengan padanannya, lalu kita cari mana kosakata yang tidak ada padanannya. Nah, biasanya itu adalah kata yang dicari. Jadi yang ketiga ini mirip dengan yang versi kombinasi yang kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik, saya kira itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini, tidak usah terlalu panjang, yang penting mengena. Yang saya harap Anda bisa memahami tips dan strategi untuk menjawab soal dengan tipe vocabulary dengan lebih cepat dan lebih tepat. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertemuan kita dengan topik yang lain pada pertemuan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.